Baik, kita akan diskusi hari ini tentang lapisan atmosfer. Udah kita yang ketiga. Karena yang dirusak oleh penggunaan energi, emisi penggunaan energi itu salah satunya dan yang sebagian besar adalah atmosfer kita, udara kita. Nah, kita akan diskusikan itu hari ini. Tapi sebelumnya, saya ingin memperlihatkan betapa kecilnya kita dibandingkan dengan dunia ini. Dan kalau kita dijadikan sebagai senternya terhadap dunia kita kecil, tetapi di dalam tubuh kita ada bagian yang kecil sekali yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Mari kita lihat videonya beberapa menit. Dilihat 10 meter, kemudian dari 100 meter, dari 1 kilometer, dari 10 kilometer, dari 100 kilometer, dari 1000 kilometer, lihat ini, 10.000 kilometer, mengecil, makin kecil bumi kita, 1 juta kilometer, makin kecil. Makin tidak terlihat bumi kita, apalagi kita. Ini bisa diperlihatkan karena kemampuan teknologi. Matahari aja kecil, sehingga kita semakin tidak kelihatan. Bumi kita aja tidak kelihatan lagi. 10 juta kecepatan cahaya. 1 miliar. Nah, kemudian dikembalikan lagi. Yang jagat yang besar tadi, sudah terlihat bumi kita, sudah terlihat kota, tanah, wilayah kita. Kelihatan lagi foto wanita yang tadi. Lalu masuk ke dalam tubuh kita. Dilihat perkecil, diperkecil lagi. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa betapa kecilnya kita dibandingkan dengan jagat ini. Sehingga kalau terjadi sesuatu kepada kita, kita menganggap itu sesuatu kejadian yang besar. Padahal kalau dilihat yang lain, kita nggak ada apa-apanya.
seperti semut kita injak, kita semprot dengan pestisida, mereka terbunuh ratusan semut. Bagi kita itu kecil, tapi bagi semut itu sendiri, dia kehilangan ratusan anggota keluarganya. Besar bagi dia. Bagi kita kecil. Begitu juga kita. Jika sesuatu terjadi ke kita, kita anggap sesuatu yang besar, bencana besar. Tapi kalau dilihat dari bagian kita, bagian kecil dari dunia ini, nggak ada apa-apanya. Jadi kita, kalau kita tahu, kita memahami itu, kadang-kadang kita bisa mengobat kesedihan kita bahwa apa yang terjadi oleh kita di kita itu hanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia ini. Atmosfer ini juga disebut langit. Jadi orang awam disebut langit. Biasa kita dengar sehari-hari. Langit mendung, tidak ada kita nyatakan atmosfer mendung, tidak ada. Dan lapisan ini pertama kali ditemukan 5 lapisan. Kemudian penelitian terus berlanjut, lalu berkembang. Ada lapisan-lapisan tambahan yang overlap dengan lapisan 5 ini. Kemudian ada juga lapisan tambahan di atas dari lapisan 5 ini, karena ada definisi-definisi yang dibuat oleh penemunya, sehingga ada yang menyatakan lebih dari 7, ada yang menyatakan 7. Nah, sebagian besar dari pendapat-pendapat itu, 2 bagian yang paling banyak, 5 lapisan dan 7 lapisan. Kita akan bahas 5 dan 7 ini di dalam kuliah kita karena memang itu yang mempengaruhi terhadap lingkungan. Atmosfer ini mengandung gas-gas. Gas yang diciptakan oleh Maha Pencipta. Dan semuanya kita butuhkan dalam porsi yang tepat. Tapi kalau porsinya berlebih atau berkurang, itu menjadi mengganggu kehidupan kita. Atmosfer ini, itu paling bawah dari atmosfer itu adalah permukaan bumi. Nah, permukaan bumi itu ada daratan, ada lautan, ada danau, ada sungai, ada lapisan es. Itulah dia paling bawah dari atmosfer, batasan dengan bumi. Gas yang ada di atmosfer ini yang paling banyak nitrogen, itu ada 78%. Kemudian oksigen, ada argon, ada air, uap air di situ. Ada ozon, ada karbon dioksida. Semuanya ini timbul karena adanya sinar matahari. Oksigen kita butuhkan. Kita menghirup oksigen supaya bisa hidup. Kalau oksigennya berkurang, kita sesak napas kita. Sehingga ada orang yang dalam kondisi normal, dia sesak napas, asma dan sebagainya. Dia butuh oksigen tambahan. Nah, oksigen tambahan, selain daripada besaran yang diberikan oleh Maha Pencipta di udara ini, itu dibeli oleh kita. Dijual itu, oksigen itu dalam tabung, mahal harganya. Nah, kita dikasih gratis oleh Maha Pencipta, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gratis, kita tidak sadar itu. Karena kita baru lahir sudah ada, sampai sekarang.
Tapi coba kalau kita kekurangan oksigen, kita bisa bermasalah. Nah, akibat dari sudah ada semenjak kita lahir, kita tidak bersyukur apa yang sudah diberikan. Banyak hal-hal yang kita tidak bersyukur. Mata, telinga. Coba bayangkan kalau kita tidak ada mata, tidak ada telinga. Tapi karena kita dari lahir sudah ada, kita tidak bersyukur. Padahal kita seharusnya sangat bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nitrogen itu kita butuhkan. Tapi nitrogen itu juga bisa menjadi permasalahan bagi kita jika berlebih. Jika dia berlebih di dalam air, yang diakibatkan oleh polusi udara, lalu ditangkap oleh hujan, kita sebut hujan asam. Nanti kan kita bahas. Kemudian karbon dioksida yang banyak di udara yang diciptakan di sinar matahari, yang akibat dari sinar matahari, itu karena sinar matahari ada fotosintesis yang bergabung dia dengan oksigen menjadi karbohidrat yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu berguna bagi kita pada porsi yang tepat. Berguna bagi makhluk hidup. Jangan disangka bahwa bakteri, virus itu tidak ada manfaatnya terhadap kehidupan semuanya. Contohnya misalnya, kalau bau itu tidak, yang kotor-kotor itu tidak berbau busuk. Coba bayangkan, kita tidak tahu ada di sekitar kita yang kotor. Luar biasa itu. Bau busuk itu bermanfaat bagi kita. Kalau tidak, ya itu tadi, kita tidak tahu ada kotoran di kita. Air itu kita nggak biasa. Padahal kalau air itu tidak mengalir, dia sifatnya dari atas ke bawah. Itu tidak banyak hal-hal yang berkurang dari kebutuhan kita. Air itu membersihkan. Setelah dia kotor, dia bisa dibersihkan lagi, dimurnikan lagi. Luar biasa itu. Dan dia mengalir dari atas ke bawah. Dan dia mengalir dari menjadi arus. Itu manfaat-manfaat yang luar biasa kita bisa manfaatkan. Jadi di dalam atmosfer ini ada proses fotosintesis akibat dari sinar matahari dan kombinasi dari gas-gas itu. Kemudian ada karbon dioksida yang berasal dari matahari, ada karbon dioksida yang diciptakan oleh kita akibat dari aktivitas kita. Seharusnya kalau kita tidak produksi CO2, CO2 itu bermanfaat bagi kita. Tapi setelah kita produksi, itu jumlahnya lebih besar daripada yang seharusnya. Itulah yang merusak lingkungan. Yang nanti akan kita bahas terjadinya global warming. Ada juga gas yang ozon. Ozon itu kalau berkurang, itu bencana bagi kita. Ozon itu membentuk satu lapisan di atas lapisan pertama. Itu ada lapisan di atas itu, di atmosfer, di ketinggian tertentu, yang dia sebenarnya menyerap sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Sehingga kalau dia menipis atau tidak ada, itu bencana bagi kita. Nanti kita akan bahas. Jadi setiap gas itu ada manfaatnya bagi kita pada porsinya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Kalau dia kurang dan atau berlebih, dia akan mengganggu kehidupan kita.
Begitu juga di atmosfer itu ada temperatur, ada cuaca. Pagi itu dingin, malam dingin, siang panas karena matahari. Daerah yang dekat kutub, dekat khatulistiwa itu panas, makin jauh makin dingin, sehingga di daerah kutub itu ada es yang membeku. Itu semuanya diciptakan untuk kehidupan kita. Kalau itu terganggu, kalau es di kutub itu mencair, bencana bagi kehidupan kita. Air permukaan laut naik, sebagian dari daratan terendam, timbul masalah. Nah, lapisan itu ada 5. Kita bahas yang pertama, yang 5 dulu. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Kita namakan termos karena panas di situ, tinggi sekali. Ada eksosfer, lapisan yang paling luar yang kita definisikan. Masih ada lapisan-lapisan lagi. Ada ilmuwan yang menyebutkan lapisan itu lebih dari 5, lebih dari 7. Karena dia membuat definisi-definisi baru terhadap lapisan-lapisan di atas itu. Tapi kita cukup sampai 5 saja. Ini dia yang 5 itu. Jadi ada 5 lapisan di atas permukaan bumi. Lapisan yang pertama, troposfer. Lapisan ini adalah lapisan untuk kehidupan. Semua kehidupan ada di lapisan ini. Di lapisan ini ada gas rumah kaca. Di dalam kuliah sebelumnya saya sudah sebutkan mengapa kok disebut gas rumah kaca. Pada lapisan ini keseimbangan gas-gas yang ada di lapisan ini mengakibatkan kehidupan itu bisa berjalan dengan baik. Tanam-tanaman bisa tumbuh, kita bisa hidup, semuanya, hewan bisa hidup. Karena adanya keseimbangan gas di dalam lapisan troposfer ini. Sekarang lapisan itu, keseimbangan itu terganggu. Karena kita banyak menebang hutan, membakar energi fosil, menggali tambang. Semuanya itu mengakibatkan keseimbangan gas-gas di lapisan troposfer ini terganggu. Sehingga kadang-kadang kita harus pakai masker. Bukan karena pandemik ini, sebelum pandemik pakai masker. Kita harus punya pelindung supaya gas atau polusi itu tidak masuk ke rumah. Kita tutup, kita harus pakai AC. Itu ya, di dalam mobil kita pakai AC. Karena kalau dibuka itu udara kotor masuk ke dalam. Kalau tidak ada polusi-polusi yang kita hasilkan, udara itu bersih, sejuk, nyaman. Seperti kita kalau di daerah yang belum ada bangunan, masih di hutan, itu segar itu udaranya. Lapisan kedua adalah stratosfer. Ini lapisan yang di situ tidak ada awan, tidak ada debu, dan di situ ada lapisan ozon yang muncul karena adanya reaksi dari sinar matahari terhadap oksigen. Jadi ada lapisan ozon yang overlap dengan stratosfer ini. Sehingga ada yang menyebutkan ini satu lapisan tambahan baru. Di lapisan stratosfer ini pesawat terbang di daerah ini karena tidak ada awan, tidak ada hujan, sehingga pesawat itu bisa berjalan dengan nyaman, tidak ada hambatan, tidak ada goncangan di udara, tidak ada udara yang kosong.
Sehingga umumnya pesawat jet yang besar-besar itu terbang di daerah sini. Suhunya masih belum terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Karena setiap lapisan itu ada. Makin tinggi dia makin dingin, tapi nanti begitu masuk lapisan kedua lain lagi. Ada lagi ukuran, jadi tidak linear. Jadi lapisan stratosfer ini itu berguna karena dia di situ bebas dari hujan, bebas dari awan, sehingga kita bisa menjalankan pesawat terbang dengan baik di sana. Lapisan ketiga adalah mesosfer. Mesosfer adalah lapisan yang di sini ada, jika ada meteor, itu ada pergeseran. Sehingga meteor itu makin lama makin larut, makin berkurang, sehingga dia tidak sampai ke bumi. Jadi meteor lapisan ini mencegah meteor yang ada di ruang angkasa itu jatuh ke bumi. Itu pun masih ada yang lolos karena meteornya terlalu besar melewati lapisan mesosfer ini, tapi tidak habis dia, lalu dia jatuh ke bumi. Karena di lapisan yang di bawahnya tidak ada hambatan, jatuh dia ke bumi. Itulah jadi kalau kita lihat ada kawah besar karena meteor jatuh, bagi kita besar itu. Tapi itu adalah bagian kecil dari meteor yang sudah dikikis di lapisan mesosfer ini. Jadi kalau tidak ada lapisan ini, itu meteor itu jatuh yang besar-besar jatuh ke kita. Dan sangat mengganggu, mungkin banyak menghancurkan daerah-daerahnya. Lapisan keempat yaitu termosfer. Termosfer ini lapisan yang temperaturnya sangat tinggi sampai 1500 derajat Celcius. Dan di sini timbul ionisasi di sini. Karena sinar matahari. Jadi memang diciptakan lapisan ini karena ada sinar matahari. Karena di situ panas, ada ionisasi. Kita tahu peran ion itu bisa menghasilkan listrik, arus, bisa menghasilkan tegangan. Sehingga di sini frekuensi-frekuensi komunikasi untuk komunikasi radio itu bisa dipantulkan di sini karena ada ion. Sehingga di lapisan ini banyak satelit-satelit yang kita tempatkan di situ. Coba bayangkan kalau lapisan ini tidak ada. Mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh dengan handphone. Radio tidak bisa dipancarkan. Tapi lapisan ini mengakibatkan kehidupan kita bisa lebih baik. Teknologi bisa dimanfaatkan di situ. Kemudian ada lapisan kelima yang eksosfer. Ini lapisan ini berada di daerah luar. Orang menyatakan kadang-kadang itu adalah lapisan antar planet. Di lapisan ini gravitasi tidak ada, hampir tidak ada. Memang diciptakan seperti itu, karena ada meteor-meteor yang berterbangan. Dia kalau berbenturan seperti kapas yang berbenturan antara kapas, lalu dia tidak ada kerusakan apa-apa. Nyenggol dikit dia memantul lagi. Memang diciptakan seperti itu. Jadi planet-planet itu ngambang di situ. Karena memang efek gravitasi tidak ada di situ, berat itu berkurang.
itulah yang sengaja diciptakan. Sehingga kalau manusia ingin, karena teknologinya bisa mencapai itu untuk mencapai bulan dan planet lain, kita seperti mengambang di situ. Kalau kita lihat manusia yang di ruang angkasa, mereka dilatih untuk terbang. Karena dia di ruang angkasa itu nanti akan tidak ada berat. Jadi ilmu pengetahuan bisa sampai ke sana. Ilmu pengetahuan itu sudah diberikan oleh yang pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di bumi ini semuanya. Cuma ada yang sudah kita temukan dan ada yang belum. Tapi ilmu itu sudah ada di bumi. Sehingga Yang Maha Kuasa menyatakan, bacalah, lihatlah bumi ini. Anda akan tahu bahwa di situ banyak ilmu yang ada yang bisa kalian manfaatkan. Burung terbang itu menginspirasi awal orang membuat pesawat terbang. Capung yang bisa berhenti pada saat dia terbang, helikopter. Bahan-bahan yang kita makan semuanya keluar dengan bentuk yang sama. Sebagian jadi bermanfaat untuk kesehatan, sebagian dibuang. Ada proses industri sebenarnya di sini. Ada proses kimia di perut kita ini. Dan itu menginspirasi orang untuk menghasilkan sesuatu dari kombinasi bahan-bahan sehingga menghasilkan bahan yang baru. Jadi semuanya ilmu ini sudah ada. Tinggal kita mencarinya untuk kepentingan kita, kehidupan kita. Jadi ini lapisan paling luar yang sifatnya tadi kan makin lama makin dingin seharusnya di lapisan pertama itu. Makin tinggi makin dingin. Tetapi tidak linear begitu. Nanti ada lagi dia panas lagi, seperti di lapisan termosfer itu dia panas di sana. Padahal dia lebih tinggi. Seharusnya kalau kita ikuti karakteristik atmosfer lapisan pertama, makin tinggi makin panas, makin dingin, seharusnya dingin sekali. Tapi justru tidak. Jadi lapisan-lapisan ini ada karakternya yang didefinisikan oleh para ilmuwan menjadi suatu lapisan yang punya karakter sama. Setiap lapisan itu sama pada lapisan itu, berbeda dengan lapisan yang lain. Nah, pada lapisan ini seperti saya utarakan tadi, di stratosfer itu timbul ozon pada bagian bawahnya. Sehingga ilmuwan ada yang menyatakan ini lapisan baru. Jadi ozonosfer, lapisan ozon ini, itu overlap dengan lapisan stratosfer. Begitu juga ionosfer, itu overlap dengan lapisan termosfer. Jadi karena ozonosfer dan ionosfer ini punya fungsi yang berbeda dengan lapisan di atasnya, sehingga ilmuwan menyatakan ini lapisan baru. Sehingga jadilah dia 7 lapisan. Lapisan ozon ini ditemukan pada 1913, baru untuk ukuran ilmuwan, ilmu pengetahuan. Lapisan yang 5 itu ditemukan jauh sebelum itu. Lapisan ionosfer ditemukan pada tahun 1926, lebih baru lagi. Jadilah dia 7 lapis. Inilah 7 lapis tersebut. Kemudian kita lihat lapisan ozon itu di atas dari lapisan troposfer. Yaitu lapisan ozon itu berguna bagi kehidupan kita,
dia tercipta karena sinar matahari, kemudian dia membentuk satu lapisan dan menghambat sinar matahari yang merusak kehidupan kita. Komponen sinar matahari yaitu ultraviolet yang nanti akan kita bahas. Ada bagian tertentu sinar matahari ini yang merusak. Pasti ada manfaatnya. Diciptakan sinar matahari yang bisa merusak kehidupan. Mengapa kok diciptakan? Pasti ada manfaatnya. Tapi ditimbulkan suatu lapisan yang menghambat supaya dia tidak masuk ke bumi. Kalau lapisan itu rusak, menipis, ya kehidupan akan terganggu. Nah, di situ banyak ilmu pengetahuan yang muncul akibat dari menipisnya lapisan ozon. Sebab menipisnya banyak ilmu pengetahuan di situ. Di-trigger oleh itu. Jadi semuanya diciptakan ini adalah untuk kepentingan manusia. Kita aja melihat sesuatu itu tidak bagus untuk kita, tapi bagus untuk kehidupan yang lain. Keseimbangan itulah yang kita cari. Begitu dia rusak, ada keseimbangan baru. Contohnya, keseimbangan baru adalah kita harus tutup jendela. Dulu rumah-rumah zaman dulu itu penuh dengan jendela dan dibuka pada siang hari. Tapi rumah-rumah di perkotaan karena perlu keseimbangan baru untuk kehidupan itu tertutup dan harus pakai AC di dalamnya, kalau tidak pengap. Jadi ada keseimbangan baru. Jika keseimbangan yang sudah diberikan oleh yang menciptakan, kita terganggu. Nah, keseimbangan baru itu membutuhkan usaha effort yang baru. Nah, lapisan ozon ini menyerap sampai 99% sinar ultraviolet itu. Yang 1% diloloskan, 1-3% untuk kehidupan kita. Kita butuh itu. Jadi diciptakan yang bisa merusak, diciptakan untuk menghambat itu. Itulah sebenarnya diciptakan penyakit, tercipta obat, dicarikan obatnya. Begitu juga dengan software kita. Ada virus, ada antivirus. Begitulah seterusnya. Ada penyakit, ada obatnya nanti. Pasti ada obatnya. Cuma ada yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu. Tapi pasti ada obatnya. Kemudian, ini yang saya utarakan tadi, lapisan ozon itu. Kemudian lapisan ionosfer. Ini ditemukan oleh yang namanya Edward Appleton, 1926. Di lapisan ini terjadi ion yang berguna bagi kita. Jadi kalau tidak ada lapisan ion ini, kita mungkin tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, baik itu suara maupun gambar. Satelit kita berada di daerah ini, diciptakan. Tapi diciptakannya kok tidak sekaligus. Pasti ada rahasia di situ. Diciptakan dulu lapisan termosfer, kemudian ada matahari, ada ionisasi, terbentuklah lapisan ion ini. Dan sampai sekarang kita belum sampai ke sana merusaknya. Kita tidak tahu nanti kalau sudah terlalu banyak satelit, situ sudah terlalu banyak kita mengirimkan frekuensi, memantulkan. Kita tidak tahu nanti kalau dia terganggu. Jadi lapisan ionosfer ini terbentuk dan dibentuk untuk kehidupan kita.
Nah, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai apa yang ada di dalam kitab suci tentang atmosfer ini. Kitab suci itu ada jauh sebelum ilmu pengetahuan mengenai atmosfer ini ada. Dan karena saya Muslim, saya hanya tahu ada di Al-Quran. Dan saya sangat berharap bagi mahasiswa yang non-Muslim, kalau ada di kitab suci kalian, apapun kitab sucinya, yang bercerita tentang atmosfer atau langit, tolong mohon saya dikasih informasi itu. Karena itu akan melengkapi bahan kuliah saya. Tetapi yang saya baru dapatkan adalah dari Al-Quran. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 ada, Dia Tuhan, Dia Allah, yang menjadikan 7 langit dengan berlapis-lapis. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan ada 7 lapis langit, 7 lapis atmosfer. Dalam ayat surat yang lain, surat Al-Baqarah, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, dan dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia tahu mengapa diciptakan 7 langit. Semuanya itu diketahui oleh yang mencipta. Dan ini belum ada ilmu pengetahuan tentang atmosfer, sudah ada dinyatakan itu. Dan ada satu lagi yang menyatakan bahwa kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Memang seperti asap. Maka Dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dan Dia mewujudkan kepada tiap-tiapnya langit urusannya. Jadi tidak langsung jadi. Bagi saya interpretasinya, 5 lapis itu dijadikan dulu. Begitu lalu timbul matahari, dijadikan matahari. Bersinar matahari, timbul 2 lapisan lagi, yaitu ion dan ozon. Karena sinar matahari. Jadi dia 7 lapis. Dan ini belum ada ilmu, belum ada orang mengetahui langit itu 7. Tapi sudah dinyatakan dalam kitab suci bahwa langit itu adalah 7. Dan apabila kita merusak atmosfer ini, seperti saya utarakan tadi, akan mengganggu kehidupan kita. Akan terjadi pemanasan global, nanti akan kita bahas. Dan akan terjadi kerusakan ozon, yang juga nanti akan kita bahas secara detail. Itulah makanya kita membahas topik atmosfer ini. Karena kalau dia kita rusak akibat dari aktivitas kita, dia akan merusak kehidupan kita. Saya rasa sampai di sini perkuliahan kita. Dan lagi-lagi saya ingin mengutarakan bahwa ini adalah konsumsi kita di dalam kelas sebenarnya. Tetapi karena kondisi sekarang harus perkuliahan jarak jauh sehingga ini bisa direkam dan saya mengirim dalam bentuk video yang akan saya berikan kepada seluruh mahasiswa. Jangan kalian berikan kepada orang lain. Kalau kalian tidak berguna lagi setelah kalian tamat, nanti hapus. Karena ada kemungkinan kalimat kata saya yang tidak berkenan bagi orang lain apabila dia melihatnya, membacanya di saat suasana yang lain. Sekarang sudah banyak tuntutan-tuntutan di sosial media terhadap ucapan-ucapan yang tidak diterima oleh yang lain.